Seringkali umat Katolik ataupun Kristian kita sering dipersoal ataupun ditanyakan tentang konsep ataupun asas iman kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah, yang kita imani ini Allah yang satu dalam tiga pribadi. Ramai orang yang bukan beriman, tidak seiman dengan kita, menuduh kita dengan tuduhan seperti menyembah tiga Allah lah dan macam-macam. Namun saudara-saudari, inilah revelation daripada Allah di dalam diri Yesus Kristus, pewahyuan Allah sendiri kepada kita melalui diri Yesus Kristus. Allah yang memberitahukan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada manusia saat kehadiran Yesus. Jadi saudara-saudari, pada hari ini kita diperingatkan untuk memperbaharui iman kepada Allah Tritunggal, Allah yang satu dalam tiga pribadi ini. Memang saudara-saudari, di dalam ajaran Gereja Katolik terdapat banyak explanation, ya, penerangan-penerangan dan juga ajaran teologi tentang bagaimana untuk menerangkan Allah Tritunggal ini. Tetapi yang terdalam di dalam ajaran tersebut ialah kita diminta untuk bukan memahami Allah melalui fikiran, tetapi memahami, menanggapi Allah melalui iman hati. Sebab itu saudara-saudari, kalaulah seseorang manusia itu sudah 100% memahami, mengenali Allah itu, maksudnya Allah bukan Allah lagi, sebab dia sudah dirungkai, sudah difahami oleh manusia. Jadi dalam arti kata lain, manusia yang pintar itu dia yang jadi Allah baru. Sebab itu saudara-saudari, kita manusia tidak akan pernah memahami 100% Allah ini, kerana kita ini adalah hanya ciptaan Allah, dan Allah yang menciptakan kita. Kita adalah limited, Allah adalah unlimited. Namun saudara-saudari, saya lebih suka untuk membawa kita semua. Saya pernah ditanyakan tentang perkara ini dan saya mendapat ilham ataupun penerangan daripada seorang rekan juga, dan dari segi ataupun sudut ontologis, ya. Kalau kita lihat di dalam pembelajaran studi tentang kewujudan manusia dan studi tentang sifat-sifat dan unsur-unsur kewujudan seseorang manusia, ya. Kita tahu bahwa di dalam segi psikologis kita diingatkan bahwa manusia ini adalah terbentuk daripada tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, ya. Jadi kalau salah satu daripada sifat ini tiada, jadi manusia tidak akan bertindak sebagai manusia. Kalau manusia tidak mempunyai tubuh, dia dipanggil hantu, ya, maybe. Kalau tidak ada jiwa, jadi dia dianggap seorang yang kurang siuman. Kalau dia tidak mempunyai roh, mungkin dia boleh dipanggil sebagai zombie. Namun saudara-saudari, untuk menjadi manusia yang full ataupun wholeness, dia bilang, dia ketiga-tiga sifat ataupun unsur ini harus ada. Jadi oleh kerana kita ini juga manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh satu entiti yang lebih besar daripada kita, dan kita diciptakan sesuai dengan kitab Kejadian menurut gambar dan rupa Allah. Pastinya pencipta kita pun mempunyai unsur ataupun sifat sedemikian. Sebab itu dalam dari segi pembelajaran ontologi, untuk memahami Allah Tritunggal, Allah yang satu dalam tiga pribadi ini, saudara-saudari, mungkin kita boleh memahaminya, menanggapinya, melihat kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini, ya, sama seperti tubuh, jiwa, dan roh manusia. Jadi kalau kita lihat sebagai
Allah Bapa ini dia sebagai satu wujud, ya, firman, fikiran, bijaksana, dan kalau Roh Kudus hayat kekal. Kalau lihat di dalam sejarah bagaimana orang-orang Arab Kristen menerangkan tentang perkara ini, ialah mereka mengatakan Bapa sebagai bizatullah, sebagai Bapa, firman, kalimatullah, dan Roh Kudus hayatullah. Bizatullah wujud Allah, kalimatullah fikiran Allah, dan hayatullah hayat kekal Allah. Namun saudari, ini terlalu besar dan sukar untuk kita memahami 100%, tetapi kita melihat di dalam diri dan sifat ilahi yang kita imani dan percaya ini, saya lebih suka untuk membawa kita merenung kepada sifat ilahi dua sahajalah. Yang pertama, saudara-saudari, kita merenung kepada the wholeness of this God of ours, ya, kesatuan yang ada di dalam Allah yang kita imani dan percaya ini, kesatuan yang ada dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Injil, apa yang dipunyai oleh Bapa juga dipunyai oleh aku. Yesus juga pernah mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi kita melihat kesatuan, the wholeness tentang Allah, keilahian ini, kita merenung dan melihat bagaimana Allah bersatu. Sebab itu saudara-saudari, perkara yang pertama ini kita diingatkan, diperbaharui akan panggilan dan juga sifat kita sebagai ciptaan Allah ini. Kita dipanggil kepada kesatuan, kita dipanggil untuk bersatu menjadi wholeness di tengah-tengah, bukan saja dalam diri kita, tetapi di dalam masyarakat sesama kita manusia. Sebab itu saudara-saudari, kita dipanggil untuk menjadi insan yang penyatu, agen penyatu di dalam masyarakat di mana-mana sahaja, khususnya menjadi agen penyatu di mana ada perceraian beraian, menjadi agen penyatu, agen kesatuan di mana apabila adanya situasi kesepian dan macam-macam lagi, ya. Dan yang kedua, saudara-saudari, kita dipanggil ataupun melihat kepada sifat keilahian ini, sifat Allah Tritunggal, yaitu kasih. Kita tahu di dalam diri Yesus Kristus sudah terungkap begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga dalam diri Yesus Kristus, keilahian ini, kita kenal bahwa Allah mengasihi kita sampai Dia mati di kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kita manusia. Jadi melihat dengan lebih dalam, khusus di dalam sifat Allah Tritunggal ini, saudara-saudari, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. C.S. Lewis, seorang ahli theologian, pernah mengatakan bahwa di dalam hal-hal mengasihi ataupun hal kasih ini, dia tidak akan pernah bertindak ataupun tidak akan pernah wujud ataupun tidak akan pernah berlaku jikalau dia hanya satu orang sahaja. Dia harus memerlukan dua orang atau lebih, sebab kasih ini adalah relational. Sifat asali kasih ini adalah berrelasi. Sebab itu saudara-saudari, kita melihat dalam ciri-ciri Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, adanya kesatuan, adanya relasi kasih. Sebab itu kita tahu Allah itu kasih. Sebab itu saudara-saudari, kalau kita mengatakan bahwa kalau satu orang pun saya boleh wujudkan kasih itu, sebagai contoh, love yourself. Tetapi saudara-saudara, akhirnya sekiranya ini kita tidak mengasihi terlalu diri kita ini dan tidak mahu keluar dari diri kita dan berrelasi dengan orang-orang sekeliling kita, akhirnya kasih itu akan bertindak ataupun terwujud sebagai kasih yang pentingkan diri sendiri. Selain daripada itu, kasih yang siok sendiri, ya. Sebab itu di dalam mewujudkan kasih tersebut perlunya menghadirkan relasi,
perlunya keluar dari diri sendiri, perlunya ada kehadiran pribadi yang lain. Sebab itu saudara-saudari, inilah dalam sifat keilahian Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini, sifat dan identiti kasih. Kita juga diingatkan akan panggilan kita, identiti kita sebagai pengikut Kristus, orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Akan identiti kita bahwa kita adalah agen kasih Allah kepada sesama kita manusia. Oleh itu saudara-saudari, marilah di dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari Minggu ini kita sekali lagi merenung dan memperbaharui iman kita kepada Allah Tritunggal, memahami dan mengimani Dia terus di dalam hati kita dan bukan hanya dalam fikiran. Dan pada masa yang sama kita memperbaharui akan panggilan kita, identiti kita sebagai pengikut Kristus yang telah disatukan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam pembaptisan, bahwa kita dipanggil sebagai agen kesatuan dan agen kasih kepada dunia.